Bab 541 Saudara Guo bukanlah orang biasa. Han Bowen tidak bisa duduk diam lagi ketika dia mendengarnya dan sangat keberatan. Tidak, saya tidak setuju, kita harus mendiskusikan ini dengan Jingting. Saya menelepon Jingting sekarang. Anda mencoba menelepon saya dan melihat. Jika Anda berani, jangan pernah berpikir untuk tinggal di villa lagi. Ding Lijuan meraung. Han Bowen sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menekan teleponnya. Pada akhirnya, Han Bowen berkompromi. Bagaimana dengan ini, mari kita panggil saudara Guo terlebih dahulu dan dengarkan dia secara detail, maka tidak akan terlambat untuk membuat keputusan pada saat itu, bagaimana menurutmu? Ketika Han Bowen mengajukan permintaan seperti itu, dia memiliki perhitungannya sendiri. Uang masuk agak terlalu cepat akhir-akhir ini, yang membuat Han Bowen agak curiga bahwa ini mungkin salah satu trik Ding Liang. Ding Lijuan memikirkannya dan mengangguk, oke, itu bukan ide yang buruk, lagi pula, 50 juta bukanlah jumlah yang kecil untuk kita. Han Bowen mengambil kesempatan untuk berkata kepada Ding Liang, telepon saudara Guo sekarang dan minta dia datang untuk makan. Sekarang. Ding Liang tercengang. Ya, sekarang. Sejujurnya, Han Bowen selalu meragukan apakah yang disebut saudara Guo ini benar-benar ada, itulah sebabnya dia tiba-tiba bersikeras agar Ding Liang memanggil seseorang. Ding Liang, bagaimanapun, tidak terlalu memikirkannya, baiklah, kalau begitu aku akan mencoba menelepon Brother Guo sekarang. Setengah jam kemudian, Ding Liang menerima telepon dan keluar untuk menyambut tamu tersebut. Tak lama kemudian, Ding Liang memimpin seorang pria berpakaian jas ke dalam ruangan. Pria itu mengenakan merek-merek desainer, dan jam tangan di tangannya saja adalah Patek Philippe senilai jutaan. Ditambah lagi, aura otoritas yang dipancarkan pria itu membuatnya tampak seperti orang yang sangat luar biasa dalam sekejap. Bibi, izinkan saya memperkenalkannya, ini saudaraku Guo Gongcheng. Ding Lijuan buru-buru melangkah maju untuk menyapa, saudara Guo, senang bertemu denganmu, silakan duduk. Tapi Guo Gongcheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi arogan, tidak perlu duduk, saya ada pertemuan penting yang harus dihadiri, dengan semua tembakan besar dari lingkaran. Jika bukan karena Xiao Liang, aku tidak akan datang hari ini. Saya mendengar dari Xiao Liang bahwa Anda ingin bertemu dengan saya, ada apa? Bicaralah dengan cepat. Guo Gongcheng tampak seperti sedang terburu-buru. Ding Lijuan dengan cepat berkata sambil tersenyum, seperti ini, saudara Guo, saya mendengar dari Xiao Liang bahwa Anda memiliki proyek yang sangat bagus, dan kami juga ingin berinvestasi di dalamnya. Hanya saja kami tidak begitu jelas tentang konten spesifik dari proyek ini, saya ingin tahu apakah Anda merasa nyaman untuk membagikan beberapa detail dengan kami. Guo Gongcheng menghela nafas dengan tidak sabar, apa yang harus dibicarakan? Jika Anda ingin berinvestasi, berinvestasilah, jika tidak, maka jangan. Tapi sejujurnya, dengan kemampuanmu, kamu tidak terlalu cocok untuk berinvestasi dalam proyek sebesar itu. Lagi pula, beberapa ratus juta hanyalah uang kecil untuk kami, tetapi untuk Anda tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Saranku, lebih baik lupakan saja. Jangan datang menyalahkan saya jika Anda akhirnya kehilangan uang. Saya tidak dapat memikul tanggung jawab itu. Kalau begitu, Xiao Liang, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi. Guo Gongcheng berkata dan hendak pergi, bertindak seolah-olah dia tidak peduli dengan Ding Lijuan dan yang lainnya. Tetapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin Ding Lijuan dan yang lainnya percaya bahwa Guo Gongcheng pastilah seseorang yang melakukan hal-hal besar. Saudara Guo, jangan terburu-buru untuk pergi. Ding Lijuan bergegas maju untuk menghentikannya. Guo Gongcheng berbalik dengan ketidaksabaran yang nyata, apakah ada hal lain? Ding Lijuan dengan cepat mengungkapkan posisinya, seperti ini, saudara Guo, kami juga ingin berinvestasi dalam proyek ini, Anda harus menyertakan kami. Yakinlah, uang yang diinvestasikan akan menjadi milik kita, dan jika kita kehilangannya, kita akan memilikinya. Ngomong-ngomong, kamu telah menghasilkan cukup banyak uang untuk Xiao Liang sebelumnya, dan kami belum menunjukkan rasa terima kasih. Jadi di sini, ambillah sebotol anggur ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada Anda. Omong-omong, Ding Lijuan menyerahkan sebotol anggur merah dari meja. Itu adalah sebotol Kastil Lafite, senilai 50.000 yuan, yang dipesan khusus oleh Ding Lijuan. Namun, setelah Guo Gongcheng melirik anggur merah di depannya, sedikit kekecewaan melintas di wajahnya. Kastil Lafite. Sudahlah, saya tidak terbiasa minum ini, saya biasanya minum Mouton. Dengan itu, Guo Gongcheng pergi tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Ding Lijuan dan yang lainnya tertegun di tempatnya. Mouton, sebotol bisa berharga lebih dari 100.000. Tidak heran dia memandang rendah Kastil Lafite mereka. Tetapi jika itu adalah orang biasa,
bahkan jika mereka tidak menyukainya, ini masih bernilai lebih dari 50.000, sesuatu yang pasti akan Anda terima. Saudara Guo, di sisi lain, bahkan tidak melirik barang senilai 50.000 yuan. Tapi semakin dia bertingkah seperti ini, semakin terkesan Ding Lijuan dan yang lainnya. Bahkan tidak peduli dengan 50.000 yuan, sepertinya Brother Guo memang bisa diandalkan. Lumayan, Saudara Guo ini benar-benar bukan orang biasa. Uang yang kita investasikan kali ini pasti akan meraup keuntungan tanpa kerugian apapun. Ding Liang mengangguk, itu benar, Saudara Guo memang bukan orang biasa, tanpa dia, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan yang bagus. Jadi, Bibi, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk memasukkan semua uangmu ke dalam ini? Ding Lijuan bahkan tidak berpikir sebelum mengangguk, tentu saja, kali ini, tidak ada yang akan menghentikan saya untuk menghasilkan banyak uang. Han Bowen, yang mendengarkan di samping, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Awalnya, dia memiliki beberapa keraguan tentang Saudara Guo ini, tetapi setelah melihat sikap acuh tak acuh yang baru saja ditunjukkan orang lain, dia sama sekali tidak bisa berkata-kata. Keesokan paginya, Ding Lijuan mendesak Ding Liang untuk bergegas dan menginvestasikan uangnya, agar tidak melewatkan peluang besar. Pada akhirnya, Ding Liang, bersama dengan Ding Lijuan, menggadaikan villa mereka dan mengambil pinjaman sebesar 30 juta yuan, ditambah uang yang dimiliki Ding Lijuan, mereka mengumpulkan total 40 juta. Itu masih kurang dari 10 juta dari persyaratan investasi minimum 50 juta. Pada akhirnya, Ding Liang lah yang memasukkan uangnya sendiri, mengambil pinjaman 9 juta lebih untuk mengumpulkan jumlah penuhnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Ding Lijuan menjatuhkan diri ke sofa, hatinya dipenuhi dengan harapan. Dia sudah membayangkan perusahaan seperti apa yang akan dia mulai setelah menghasilkan 50 juta secara langsung. Di sisi lain, karena ancaman Ding Lijuan, Han Bowen terlalu takut untuk menyebutkan investasi itu kepada siapapun. Akibatnya, Han Jingting sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di akhir Ding Lijuan. Adapun Chen Xuan, dia baru-baru ini sibuk dengan urusan lokasi pembangunan kota Jinxiu. Sejak makam Raja Chen dibuka, tidak ada masalah di lokasi pembangunan kota Jinxiu, berkembang pesat di bawah pimpinan Sudong. Dan Chen Xuan sering menemukan alasan untuk mampir ke lokasi konstruksi untuk berkunjung. Hari itu, seperti biasa, Chen Xuan mengenakan helm pengaman dan pergi ke lokasi. Begitu dia tiba, dia mendengar sebuah suara. Chen Xuan, apa yang membawamu ke sini? Chen Xuan berbalik untuk melihat sosok yang agak familiar. Zhongling, teman sekelas Han Jingting di perguruan tinggi, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bab 542 Li Gui bertemu Li Kui. Zhongling, Guru Irui, Lo Ani, ketiga orang ini dulunya adalah sahabat Han Jingting selama kuliah. Tidak perlu menyebut Ani, setelah berselisih dengan Jingting, dia tidak pernah muncul lagi. Adapun Zhongling dan Guru Irui, mereka tidak bertemu satu sama lain sejak insiden dengan Reddy, pemimpin geng muda geng Wanlong. Siapa sangka aku bertemu Zhongling di sini di lokasi pembangunan kota Jinxiu hari ini. Sebelum Chen Xuan dapat berbicara, Zhongling sepertinya menyadari sesuatu dan berseru secara dramatis, saya mengerti sekarang, Chen Xuan, Anda tidak mungkin berada di sini untuk bekerja di lokasi konstruksi, bukan? Ada apa? Bukankah Jingting menjagamu akhir-akhir ini? Di mata teman-teman seperti Zhongling dan Guru Irui, Chen Xuan dipandang sebagai seseorang yang hidup dari amal Jingting, dan telah menyia-nyiakan kebahagiaan hidupnya. Dengan demikian, mereka tidak pernah memiliki sikap yang baik terhadapnya. Chen Xuan sudah lama terbiasa dengan ini dan tidak bisa repot-repot menjelaskannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Chen Xuan bertanya, bingung. Oh, kita. Zhongling baru saja akan menjawab ketika seorang pria berjalan di sampingnya. Zhongling, siapa ini? Zhongling buru-buru memperkenalkan, Gong Cheng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Chen Xuan, suami Jingting, teman kuliahku yang sering aku ceritakan padamu. Mendengar perkenalan ini, alis pria itu terangkat, dan dia berkata dengan tegas, oh, sekarang saya ingat, maksud Anda menantu yang Anda bicarakan. Kata-kata pria itu sepertinya terlepas secara tidak sengaja, namun wajahnya penuh dengan ejekan, jelas dia sengaja melakukannya. Zhongling menutup mulutnya dan tertawa, tidak menunjukkan niat untuk meminta maaf. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Guo Gongcheng, dan saya Zhongling, fiance. Tunangan apa saya bahkan belum menyetujuinya. Zhongling berkata dengan sikap malu-malu. Chen Xuan tidak tertarik dengan gaya sarkastik mereka. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Xuan bertanya. Zhongling menjawab dengan tatapan sombong, kamu mungkin tidak tahu, tapi Gongcheng adalah salah satu pengembang untuk lokasi konstruksi ini. Jika kamu bekerja di sini, tepatnya, dia bisa dianggap sebagai bosku.
Guo Gongcheng dengan cepat menambahkan, tepatnya, di masa depan, karena saya sudah mendiskusikan masalah akuisisi dengan pemilik kota Jinxiu. Saya yakin tidak akan lama lagi proyek ini jatuh ke tangan saya. Ngomong-ngomong, kamu bekerja di lokasi konstruksi ini, kan? Yakinlah, demi Anda menjadi suami teman Zhongling, begitu saya mengambil alih proyek ini, saya akan memastikan orang-orang yang bertanggung jawab merawat Anda dengan baik. Bukan untuk terlalu menjanjikan, tapi menjadikanmu mandor atau semacamnya seharusnya cukup sederhana. Guo Gongcheng berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah kesuksesannya dijamin, dan mereka yang tidak sadar mungkin benar-benar mempercayai gertakannya. Zhongling jelas adalah salah satunya. Chen Xuan, kamu mendengarnya, Gongcheng menawarkan untuk membantumu. Anda harus bergegas dan berterima kasih padanya. Zhongling jelas bangga memiliki pacar yang luar biasa seperti Guo Gongcheng. Chen Xuan mendengus sambil tertawa mendengar ini. Pengembang. Pemilik. Ini benar-benar kasus palsu bertemu dengan pemain sungguhan, seseorang berani berpura-pura menjadi pengembang kota Jinxiu di depannya. Guo Gongcheng ini jelas tidak berguna. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Melihat Chen Xuan tidak hanya gagal menunjukkan rasa terima kasih tetapi juga menunjukkan ekspresi mengejek, Zhongling tiba-tiba menjadi tidak senang. Dengan senyum acuh tak acuh, Chen Xuan berkata, aku tertawa karena membual pacarmu benar-benar tidak perlu persiapan, ya. Ekspresi Guo Gongcheng langsung menjadi gelap, apa maksudmu? Siapa yang kamu katakan sedang membual? Chen Xuan mendengus dingin, bukankah itu masalahnya? Proyek kota Jinxiu akan segera diambil alih, kenapa saya tidak diberitahu? Kamu. Zhongling dan Guo Gongcheng berhenti selama 2 detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Chen Xuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, bukan? Akuisisi sebuah proyek adalah urusan para petinggi. Apakah perlu memberitahu pekerja migran seperti Anda? Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira kamu adalah bos kota Jinxiu. Hahaha. Chen Xuan memaksakan senyum. Dia awalnya ingin mengungkapkan identitas aslinya, tapi sekarang sepertinya, bahkan jika dia melakukannya, Zhongling mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, karena pihak lain adalah teman baik Han Jingting, Chen Xuan merasa bahwa dia masih perlu mengatakan lebih banyak untuk memperjelas poin-poin kritis, agar dia terhindar dari jebakan tepat waktu. Zhongling, tidak salah bagi seorang gadis untuk ingin menemukan pria yang sukses, tetapi saya tetap harus menasihati Anda, sebelum mempercayakan diri Anda kepada orang lain, Anda harus menjernihkan pandangan dan melihat sesuatu dengan jelas sebelum membuat keputusan. Jangan ditipu dan bahkan tidak mengetahuinya suatu hari nanti. Zhongling berhenti sedikit, tampaknya agak terpengaruh oleh kata-katanya. Namun, sebelum dia bisa merenungkannya terlalu banyak, Guo Gongcheng di sisinya benar-benar kehilangan kesabaran. Sial, apa yang kamu maksudkan dengan semua pembicaraan ini? Kamu sendiri, sebagai seorang pria yang menikah dengan keluarga istrimu, tidak memiliki kemampuan selain mengandalkan seorang wanita. Apakah Anda pikir semua pria di dunia sama tidak kompetennya dengan Anda? Guo Gongcheng, malu dan marah, mengancam, tampak seperti akan memulai perkelahian dengan Chen Xuan. Melihat ini, Zhongling buru-buru memisahkan kedua pria itu, lupakan saja, Gongcheng, dia hanya seorang pekerja migran, dan kamu adalah orang yang sukses. Jangan membungkuk ke levelnya. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Zhongling menarik Guo Gongcheng pergi dan mereka segera pergi. Kamu lebih baik jaga punggungmu. Kata-kata Guo Gongcheng sepertinya dipicu oleh kemarahan atas apa yang baru saja dikatakan Chen Xuan, dan juga sebagai ancaman bagi Chen Xuan untuk tidak berbicara omong kosong. Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Dia secara alami tidak akan menganggap sosok sekecil Guo Gongcheng dengan serius, dia hanya kecewa pada Zhongling. Dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan dan memberikan nasihatnya. Apakah Zhongling akan mendengarkannya adalah masalahnya sendiri sekarang. Malam itu, begitu Chen Xuan sampai di rumah, Han Jingting mendatanginya. Chen Xuan, bisakah kamu menemaniku ke kota Jiang besok? Chen Xuan bingung, pergi ke kota Jiang. Ada apa? Ini Zhongling. Dia mengadakan pesta pertunangannya besok dan ingin kita pergi bersama Guru Irui untuk ikut bersenang-senang. Chen Xuan tidak bisa berkata-kata, sepertinya Zhongling sama sekali tidak mendengarkan nasihatnya dan masih akan bertunangan dengan Guo Gongcheng itu. Jika aku pergi, aku khawatir Zhongling maupun pacarnya tidak akan menyambutku, kata Chen Xuan sambil tersenyum masam. Han Jingting tercengang, apa tujuanmu? Chen Xuan kemudian menceritakan kejadian hari itu kepada Han Jingting. Mendengarkannya, Han Jingting membelalakan matanya karena terkejut, maksudmu, pacar Zhongling adalah penipu. Chen Xuan mengangguk, sepertinya memang begitu. Kemudian Han Jingting memikirkan hal lain, itu tidak benar, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Guo Gongcheng tidak benar-benar mengambil alih proyek kota Jinxiu? Ah, ini.
Chen Xuan sebelumnya tidak memberitahu Han Jingting bahwa kota Jinxiu telah diakuisisi olehnya dan bahwa dia adalah bos sebenarnya dari kota Jinxiu. Setelah ragu sejenak, Chen Xuan akhirnya menjelaskan, perusahaan Tianhui saat ini sedang menangani pembangunan kota Jinxiu. Jika seseorang benar-benar mengakuisisi kota Jinxiu, perusahaan Tianhui pasti akan menjadi yang pertama mendapatkan berita tersebut. Selain itu, saya meminta seseorang bertanya di kota Jinxiu hari ini, dan belum ada diskusi dengan siapapun tentang akuisisi apapun baru-baru ini. Jadi, Guo Gongcheng ini benar-benar penipu. Bab 543. Membandingkan orang bisa menjengkelkan, membandingkan barang membuat Anda ingin membuangnya. Han Jingting mulai khawatir, lalu apa yang harus kita lakukan? Zhongling akan bertunangan dengan Guo Gongcheng itu besok, bukankah itu berarti dia akan ditipu? Tidak mungkin, aku akan menelepon Zhongling sekarang dan memberitahunya bahwa dia tidak boleh bertunangan dengan penipu itu. Saat Han Jingting mengangkat teleponnya untuk menelepon Zhongling secara langsung, dia dihentikan oleh Chen Xuan. Zhongling sudah sangat dibutakan oleh kebahagiaan, jika kamu meneleponnya sekarang, dia tidak akan mempercayaimu. Dia bahkan mungkin berpikir bahwa Anda cemburu padanya. Hasilnya adalah kamu tidak akan bisa membujuknya, dan kamu bahkan bisa merusak hubungan saudara perempuanmu. Melalui apa yang terjadi pada siang hari, Chen Xuan menyadari bahwa Zhongling telah ditipu secara mendalam oleh Guo Gongcheng, dan dia sangat percaya padanya. Mustahil baginya untuk mendengarkan orang lain. Han Jingting tercengang, lalu apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan sekarang? Chen Xuan berpikir sejenak, bagaimana dengan ini, mari kita tunggu sampai kita melihat Zhongling besok dan memberitahunya secara langsung. Akan lebih kredibel seperti itu. Han Jingting mengangguk, baiklah, ayo lakukan itu. Keesokan harinya, Chen Xuan dan Han Jingting terbang ke kota Jiang. Pesta pertunangan diadakan di sebuah hotel liburan sumber air panas di pinggiran kota Jiang. Seluruh hotel liburan menghususkan diri pada sumber air panas dan kesehatan, dengan suasana yang sangat bergaya, terletak di antara pegunungan dan hutan, dan lingkungannya sangat bagus. Saat mereka tiba di pintu masuk, Zhongling dan Guo Gongcheng sudah menunggu di sana. Guru Irui, juga teman sekelas Han Jingting di perguruan tinggi, dan pacarnya Sun Jun juga telah tiba. Jingting, kamu akhirnya di sini. Saat dia melihat Han Jingting, Zhongling sangat gembira. Namun, saat berikutnya, ketika Zhongling melihat Chen Xuan berdiri di sampingnya, wajahnya berubah masam. Jingting, mengapa kamu membawanya? Suaranya dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan. Guo Gongcheng berkata dengan tatapan arogan, biarlah, Zhongling, mereka ada di sini sekarang, tidak baik mengusir mereka, bukan? Bukankah dia meremehkanku terakhir kali? Hari ini adalah kesempatan yang tepat baginya untuk melihat kekuatanku. Zhongling berkata dengan penuh kemenangan, kamu sangat murah hati, Gongcheng, tidak seperti beberapa orang, yang kecemburuannya terlalu kuat. Ketika Zhongling mengatakan ini, matanya tertuju pada Chen Xuan, jelas dengan makna yang runcing. Chen Xuan tersenyum kecut di dalam hatinya, mereka mengatakan seorang gadis yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0, dan tampaknya tidak berlebihan sama sekali. Dia jelas bermaksud baik, tetapi Zhongling menganggapnya sebagai kecemburuan, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Han Jingting juga diam-diam merasa lega di dalam hatinya, bersyukur bahwa dia telah mendengarkan Chen Xuan sehari sebelumnya dan tidak langsung menelepon Zhongling untuk memberitahunya bahwa Guo Gongcheng adalah penipu. Kalau tidak, dia mungkin dianggap sebagai musuh oleh Zhongling juga. Pada saat ini, Guo Gongcheng dan Zhongling membawa semua orang ke hotel liburan. Presiden Guo. Presiden Guo. Sepanjang jalan, staf hotel menyambut Guo Gongcheng dengan penuh semangat. Guru Irui bingung, Zhongling, kenapa semua orang di sini mengenal pacarmu? Zhongling berkata dengan bangga, saya lupa memberitahu Anda, seluruh hotel sumber air panas ini dijalankan oleh Gongcheng, dia bosnya di sini. Ya ampun, benarkah? Menjalankan hotel sebesar itu pasti menghabiskan banyak uang, bukan? Guru Irui kagum. Tidak terlalu banyak, kurasa hanya beberapa miliar. Guo Gongcheng berbicara dengan suasana santai yang murni Versailles. Beberapa miliar. Hanya itu. Mata Guru Irui begitu lebar hingga hampir jatuh ke lantai. Bagaimanapun, Guru Irui berasal dari keluarga biasa, dan pacarnya Sun Jun hanyalah seorang pekerja kantoran biasa, berpenghasilan kurang dari 10.000 sebulan. Bagi mereka, beberapa miliar adalah astronomi, ketinggian yang tidak dapat mereka jangkau dalam hidup mereka. Namun bagi Guo Gongcheng, jumlah seperti itu sepertinya tidak layak disebut. Kesenjangan antara orang-orang terlalu besar. Guru Irui memelototi Sun Jun dengan berbisa di sampingnya, matanya dipenuhi celaan seolah berkata, lihat dia lalu lihat dirimu. Sun Jun, tahu dia bersalah, menundukkan kepalanya dan tidak berani bersuara.
Melihat postur Sun Jun yang kalah hanya memicu ketidakpuasan Guru Irui. Dari segi penampilan, dari segi temperamen, dia sama sekali tidak menganggap dirinya kalah dengan Zhongling. Namun pada akhirnya, pacar yang ditemukan Zhongling berkali-kali lebih baik darinya, yang membuat Guru Irui sangat pahit. Terkadang Guru Irui bertanya-tanya apakah dia harus membuang Sun Jun yang kurang berprestasi dan menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang benar-benar cocok dengan nilainya. Pada saat itu, Zhongling menoleh ke Chen Xuan, "Kamu lihat, ini adalah jarak antara kamu dan Gong Cheng. Apa yang kamu katakan sekarang, apakah kamu masih berani menuduh Gong Cheng menyombongkan diri? Izinkan saya memberitahu Anda, hanya karena Anda tidak mampu, bukan berarti orang lain tidak mampu seperti Anda." Zhongling sekarang secara naluriah mulai membela Guo Gongcheng. Faktanya, pembelaannya bukan hanya terhadap Guo Gongcheng, dia sebenarnya membela diri. Baginya, Guo Gongcheng adalah kebanggaannya, modalnya untuk pamer di depan teman-temannya. Siapapun yang berani meremehkan Guo Gongcheng, di matanya, hanya iri padanya. Chen Xuan merasa sangat tidak berdaya menghadapi sikap protektif Zhongling. Namun, jika Hot Spring Hotel benar-benar milik Guo Gongcheng, maka itu adalah hal yang baik. Itu berarti bahwa meskipun Guo Gongcheng suka menyombongkan diri, setidaknya dia memiliki beberapa aset, dan Zhongling tidak perlu menjalani kehidupan yang sulit bersamanya. Han Jingting merasa rumit. Dia secara acak memblokir beberapa komentar untuk Chen Xuan, jadi Zhongling tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Segera setelah itu, Chen Xuan dan yang lainnya tiba di dalam kamar pribadi di halaman terpisah. Di luar jendela ada hutan bambu, dan di antara bambu, mata air panas mengeluarkan uap, menciptakan lingkungan yang agak indah. Pesta pertunangan yang disebut hari ini benar-benar hanya pertemuan Han Jingting, Guru Irui, dan teman dekat mereka. Pesta pertunangan yang sebenarnya akan diadakan besok. Presiden Guo, Anda memulai dengan beberapa miliar begitu saja. Dengan kedermawanan seperti itu, Anda pasti telah menghasilkan banyak uang, bukan? Sun Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Guo Gongcheng masih bersikap acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, saya tidak punya banyak uang, hanya puluhan miliar, itu saja. Terlepas dari hotel sumber air panas ini, saya sudah mendiskusikan masalah akuisisi dengan pemilik kota Jinxiu di kota Huai. Tidak akan lama lagi saya juga akan mencoba industri real estate." Nada santai Guo Gongcheng membuat Sun Jun dan yang lainnya terikat lidah. Kekayaan bersih puluhan miliar, berbicara tentang bermain di industri real estate seperti itulah orang kaya sejati, seperti itulah kisah sukses sejati. Sun Jun sangat iri. Di sanalah dia, masih sangat muda, namun sudah menjadi bos miliarder yang menjalankan proyek bernilai miliaran dolar sesuka hati. Dan kemudian ada dirinya sendiri, bertahun-tahun setelah lulus, dia masih seorang pekerja, bahkan tidak mampu menghasilkan puluhan ribu, apalagi miliaran. Memang, membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menyebabkan kekecewaan, dan mengukur kebaikan seseorang terhadap orang lain hanya akan menonjolkan inferioritasnya sendiri. Bab 544 orang-orang ini terlalu mudah tertipu. Ngomong-ngomong, aku penasaran, Tuan Sun, dari mana kamu mendapatkan keberuntunganmu akhir-akhir ini? Guo Gongcheng bertanya dengan santai. Ini. Sun Jun merasa malu dan kehilangan kata-kata. Guru Irui mendengus dengan jijik, dia hanya menjadi juru tulis selama bertahun-tahun sejak lulus. Bahkan tidak menyebutkan menjadi kaya, saya khawatir dia bahkan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam beberapa tahun. Semakin dia membandingkan, Guru Irui semakin jijik dengan pacarnya. Sun Jun hanya tertawa terbahak-bahak, tidak bisa mengangkat kepalanya. Guo Gongcheng menarik rokoknya, terlihat memberi nasihat bijak, "Jangan khawatir, semuanya ada prosesnya. Terkadang orang hanya kekurangan kesempatan. Bagaimana dengan ini, ketika proyek di kota Jinxiu dinegosiasikan, Saudara Sun dapat datang dan membantu di tempat saya. Saya akan membayar Anda gaji seorang manajer proyek, bagaimana menurut Anda?" Manajer proyek. Mata Sun Jun bersinar dengan kegembiraan. Seorang manajer proyek di kota Jinxiu bukankah itu setidaknya 1 juta yuan setahun? Saudara Guo, apakah kamu serius? Guo Gongcheng tampak percaya diri, "Tentu saja. Karena kamu adalah teman Zhongling, kamu juga temanku. Membantu Anda adalah hal yang wajar." Sun Jun menganggukkan kepalanya dengan bersemangat, "Terima kasih, Saudara Guo, terima kasih. Ayo, aku akan bersulang untukmu." Pekerjaan dengan gaji tahunan 1 juta yuan jatuh ke pangkuannya begitu saja. Sun Jun merasa seolah-olah sedang bermimpi. Ini hanya hal sepele, tidak perlu terlalu sopan. Guo Gongcheng tampak tenang dan acuh tak acuh di permukaan, tetapi di dalam dia menertawakan mereka dengan mencemooh. Orang-orang ini terlalu mudah ditipu.
Lemparkan saja tulang mereka atau janjikan hadiah besar, dan mereka dipenuhi dengan rasa syukur, seolah-olah mereka tidak punya otak sama sekali. Kota Jinxiu apa? Manajer proyek apa? Ketika akuisisi gagal, saya dapat dengan mudah mengabaikannya, bukan? Sekelompok orang bodoh. Saat minum bersama Sun Jun, tatapan Guo Gongcheng sesekali tertuju pada sosok Guru Irui. Gadis di hadapannya ini, baik dalam penampilan atau sosoknya, jauh lebih baik daripada Zhongling, dan jelas dari matanya bahwa dia mengaguminya. Guo Gongcheng, seorang ahli penipuan, yang telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang jiwa orang. Dia mengenal gadis-gadis seperti Guru Irui luar dalam. Guo Gongcheng benar-benar yakin bahwa, jika dia mau, tidak butuh waktu lama untuk memasukkan Guru Irui ke dalam sakunya. Faktanya, target sebenarnya Guo Gongcheng bukan hanya Guru Irui. Di antara ketiga gadis itu, yang paling menonjol secara alami adalah Han Jingting. Baik dalam penampilan atau kehadiran, Nona Han berada di jalan di depan Zhongling dan Guru Irui. Berbicara dengan akurat, Zhongling dan Guru Irui sama sekali tidak ada bandingannya dengannya. Nona Han ini benar-benar seorang dewi. Tapi Guo Gongcheng juga tahu dengan sangat jelas bahwa auranya sangat kuat, standarnya sangat tinggi, dan dia pasti tidak bisa terpengaruh hanya dengan beberapa kata. Jadi, Guo Gongcheng belum berani mempertimbangkan untuk bergerak padanya dulu. Tapi itu tidak menghentikannya untuk pamer di depannya. Sun Jun, kamu cukup baik, setidaknya jauh lebih sopan daripada orang-orang tertentu. Beberapa orang, pacarku dengan ramah menawarkan bantuan, dan mereka bertingkah seperti belum pernah melihat kebaikan sebelumnya. Orang-orang seperti itu, mereka tidak pantas mencapai apapun dalam hidup. Ketika Guo Gongcheng mengatakan ini, tatapannya menyapu Chen Xuan dengan penuh arti, dengan jelas menyiratkan sesuatu. Sun Jun juga menangkap implikasi dari kata-kata Guo Gongcheng dan segera menggemakan, Chen Xuan, disinilah kamu salah. Meskipun kita mungkin tidak memiliki kemampuan yang hebat, kita harus bersyukur ketika orang lain bersedia membantu kita. Jika Anda bahkan tidak memahami rasa syukur, bagaimana Anda akan bertahan di masyarakat di masa depan? Siapa yang mau membantu Anda saat itu? Sun Jun tampak sangat saleh. Dia baru saja mencicipi kue besar yang digambar oleh Guo Gongcheng, dan sekarang dia berdiri di sisi Guo Gongcheng, ingin sekali menampilkan pertunjukan yang bagus di depannya. Chen Xuan menawarkan senyum masam. Dia tidak berencana untuk terlibat dengan urusan tidak masuk akal Guo Gongcheng, tetapi seperti kata pepatah, pohon itu ingin tenang, namun angin terus bertiup. Karena Guo Gongcheng telah menargetkannya lagi, Chen Xuan memutuskan dia juga tidak akan bersikap sopan. Presiden Guo, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda berencana untuk mengakuisisi proyek kota Jinxiu, bukan? Guo Gongcheng menjawab dengan bangga, itu benar, apakah ada masalah? Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, tidak masalah, saya hanya ingin bertanya apakah Anda tahu nama pemilik proyek kota Jinxiu saat ini? Sebelum Guo Gongcheng bisa menjawab, Sun Jun mencibir, Chen Xuan, pertanyaan yang kamu ajukan bermasalah. Bukankah saudara Guo sudah memberitahumu? Dia sedang dalam proses mengakuisisi kota Jinxiu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa pemiliknya? Dalam pandangan Sun Jun, pertanyaan Chen Xuan benar-benar bodoh. Wajah Zhongling menjadi masam, Chen Xuan, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda masih ragu bahwa Gongcheng berbohong? Ada apa denganmu? Tidak bisakah Anda melihat orang lain melakukannya dengan baik? Han Jingting dengan cepat menyela untuk menengahi, Zhongling, jangan gelisah. Chen Xuan hanya bertanya dengan santai, dia tidak bermaksud apa-apa lagi dengan itu. Apakah dia hanya bertanya dengan santai? Saya pikir dia tidak baik. Zhongling masih marah. Chen Xuan tetap tenang, jika pacarmu benar-benar tulus, maka dia pasti tidak akan takut dengan beberapa pertanyaan lagi dariku. Masalahnya adalah jika dia hanya berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Guo Gongcheng tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Itu menggelikan. Bukankah ini tentang pemilik kota Jinxiu? Saya akan memberitahu Anda sekarang, pemilik kota Jinxiu bernama Dong Jianke, ketua Jianke Real Estate. Bagaimana dengan itu, apakah aku benar? Sebagai pembohong yang memenuhi syarat, Dong Jianke secara alami datang dengan persiapan. Karena dia harus berbohong tentang kota Jinxiu, dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya sejak awal. Tidak lama setelah Guo Gongcheng selesai berbicara, Sun Jun langsung menimpali, itu benar, kota Jinxiu memang dikembangkan oleh Jianke Real Estate, saya pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Zhongling juga mulai terlihat sombong, jadi, Chen Xuan, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Chen Xuan terkekeh ringan, sepertinya kamu telah mengerjakan sedikit pekerjaan rumah. Anda tidak salah, kota Jinxiu memang dimiliki oleh Jianke Real Estate, dan pemiliknya memang Dong Jianke.
Namun, itu sebulan yang lalu. Kota Jinxiu telah lama dijual oleh Dong Jianke kepada orang lain. Apakah kamu tidak tertarik untuk mendapatkan proyek kota Jinxiu? Tentunya Anda pasti sudah mengetahui hal ini, bukan? Sun Jun dan Zhong Ling sama-sama terkejut, mereka belum pernah mendengar berita ini. Guo Gongcheng tertegun sejenak, lalu dengan cepat menepuk dahinya, lihat ingatanku, aku telah berurusan dengan begitu banyak proyek akhir-akhir ini, aku hampir bingung. Kamu benar, kota Jinxiu memang terjual sebulan yang lalu. Nama pemilik kota Jinxiu saat ini. Su Dong. Ya, itu namanya. Mendengar ini, Chen Xuan tertawa terbahak-bahak. Memang, pembohong pada akhirnya akan mengekspos diri mereka sendiri. Bab 545 apakah Anda menargetkan saya? Jika saya tidak salah, Su Dong hanyalah manajer umum perusahaan konstruksi Tianhui. Dan perusahaan konstruksi Tianhui hanyalah kontraktor untuk kota Jinxiu, bukan pengembangnya, kan? Chen Xuan menatap Guo Gongcheng dengan tatapan santai dan bermakna. Guo Gongcheng tersenyum bangga, sepertinya kamu juga berpura-pura mengetahui hal-hal yang tidak kamu ketahui di sekitar sini. Izinkan saya memberitahu Anda, seluruh proyek kota Jinxiu telah dijual ke Su Dong sejak lama. Sekarang, perusahaan konstruksi Tianhui bukan hanya kontraktor kota Jinxiu, tetapi juga pengembangnya. Jadi saya katakan, Su Dong sekarang adalah bos kota Jinxiu, apakah kamu punya masalah dengan itu? Setelah berhasil berputar kembali dengan mulus dari kebohongannya, Guo Gongcheng tampak sangat sombong. Chen Xuan tersenyum samar, tidak masalah, saya hanya sangat ingin tahu, ketika Anda mendiskusikan akuisisi dengan Su Dong, kenapa saya tidak mengetahuinya? Kamu. Guo Gongcheng mengejek, apa bedanya bagimu? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Zhong Ling dan Sun Jun sama-sama mencibir berulang kali, mengira Chen Xuan menganggap dirinya terlalu serius. Akhirnya, Han Jingting tidak tahan lagi, tentu saja dia memenuhi syarat untuk mengetahuinya, karena dia adalah pemilik perusahaan konstruksi Tianhui. Apa? Seringai membeku di wajah Guo Gongcheng. Zhong Ling dan Sun Jun juga benar-benar tercengang. Butuh beberapa saat bagi Guo Gongcheng untuk sadar kembali dan dia tertawa terbahak-bahak, hanya karena dia menantu yang tinggal di rumah, dia berani mengklaim bahwa dia adalah pemilik perusahaan konstruksi Tianhui. Lelucon yang luar biasa. Zhong Ling juga tidak bisa mempercayainya. Ya, Jingting, apakah kamu salah paham? Ekspresi Han Jingting serius, saya tidak salah, perusahaan konstruksi Tianhui selalu menjadi milik Chen Xuan, dan Su Dong hanya bekerja untuk Chen Xuan. Zhong Ling, Guo Gongcheng ini terus mengatakan dia akan membeli proyek kota Jinxiu, namun dia bahkan tidak tahu siapa pemilik sebenarnya di baliknya, tidakkah menurutmu itu sangat tidak normal? Ini. Zhong Ling jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Sun Jun dan Gu Ruirui juga bertukar pandang, tidak yakin dengan situasi saat ini. Wajah Guo Gongcheng berubah jelek, apa maksudmu? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya menipu Zhong Ling? Kamu dan Chen Xuan ini benar-benar sepasang, kalian berdua tidak tahan melihat orang lain melakukan yang lebih baik darimu, kan? Mentalitasmu memang cukup gelap. Chen Xuan mendengus dingin, kita akan lihat siapa yang benar-benar memiliki mentalitas kelam jika kita membuktikannya saja. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu mendiskusikan akuisisi dengan Su Dong, kan? Panggil Su Dong sekarang, dan kita lihat siapa yang berbohong, tantangan Chen Xuan. Han Jingting mengangguk, itu benar, itu ide yang bagus. Bagaimana menurutmu, Guo Gongcheng? Apakah Anda berani mencoba? Jantung Guo Gongcheng berdetak kencang. Jika mereka begitu percaya diri, dapatkah Chen Xuan benar-benar menjadi pemilik perusahaan konstruksi Tianhui? Meski begitu, Guo Gongcheng, seorang penipu berpengalaman, tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Kamu bercanda, kan? Presiden Su adalah orang yang sangat sibuk sepanjang hari dengan tugas-tugas penting, dan sekarang Anda ingin saya mengganggunya hanya untuk membuktikan lelucon menggelikan Anda. Itu sangat tidak sopan. Saya pikir Anda harus menghentikan omong kosong ini. Saya tidak akan membuat panggilan itu. Guo Gongcheng menyatakan dengan superioritas moral yang pura-pura. Chen Xuan mendengus, tidak masalah, jika kamu tidak menelepon, aku akan melakukannya untukmu. Panggilan itu terhubung dengan cepat, dan saat Chen Xuan meletakkannya di speakerphone, suara hormat Su Dong terdengar. Presiden Chen, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Mendengar nada hormat Su Dong dan dia menyapa Chen Xuan sebagai Presiden Chen, Zhong Ling dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah Chen Xuan benar-benar pemilik perusahaan konstruksi Tianhui sekarang? Tidak banyak. Hanya saja ada seseorang bernama Guo Gongcheng di sini yang mengatakan bahwa dia baru-baru ini mendiskusikan akuisisi proyek kota Jinxiu denganmu. Saya bertanya-tanya apakah itu benar atau salah. Chen Xuan bertanya. Suara Su Dong segera menjadi tegas, omong kosong. Siapa Guo Gongcheng?
Saya bahkan belum pernah mendengar tentang orang ini. Selain itu, meskipun ini tentang akuisisi, saya harus mendiskusikannya dengan Presiden Chen. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki otoritas itu? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatap Guo Gongcheng dengan mata curiga. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Setelah menutup telepon, Chen Xuan menatap Guo Gongcheng dengan penuh minat. Guo Gongcheng telah berjalan melalui Jianghu selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak pemandangan besar, tetapi bahkan dia sedikit gugup sekarang. Dipanggil di tempat dalam koneksi langsung adalah sesuatu yang tidak diantisipasi Guo Gongcheng. Saya mungkin salah mengingatnya. Akuisisi yang saya diskusikan sebelumnya adalah dengan Presiden Dong dari Jianke Real Estate. Guo Gongcheng tidak punya pilihan selain mengubah pernyataannya lagi, mencoba mengacaukannya. Namun, saat dia selesai berbicara, Chen Xuan memutar nomor Dong Jianke lagi. Tidak masalah, saya juga punya nomor Dong Jianke di sini. Apa kau ingin aku meneleponnya sekarang? Guo Gongcheng hampir menjadi gila. Dia telah menipu selama bertahun-tahun dan tidak pernah tertangkap seburuk ini sebelumnya. Saya katakan dengan siapa saya mendiskusikan akuisisi tersebut, dan Anda memiliki nomor mereka, apa masalahnya, apakah Anda menargetkan saya atau apa? Pada titik ini, Guo Gongcheng secara alami tidak berani memanggil Dong Jianke lagi. Dia harus menggunakan taktik lain. Presiden Chen, apa maksudmu? Saya mengundang Anda semua untuk makan enak, dan Anda terus meragukan saya berulang kali. Zhongling, teman seperti apa yang kamu buat? Saya mengendarai mobil mewah, tinggal di villa, dan memiliki hotel liburan yang begitu besar. Apakah saya kesulitan menemukan pacar, bahwa saya perlu membohongi Anda? Kamu sengaja membawa orang-orang ini hanya untuk membuatku jijik, bukan? Guo Gongcheng, menyadari bahwa dia telah diekspos, sekarang berusaha mengubah pertahanan menjadi serangan balik dengan sikapnya yang putus asa. Benar saja, ketika Zhongling mendengar apa yang dikatakan Guo Gongcheng, dia langsung menjadi cemas. Gongcheng, kamu salah paham, bukan itu maksudku. Apa maksudmu bukan itu yang kamu maksud? Lupakan saja, karena kamu sangat meragukanku, kurasa kita tidak perlu menikah. Ayo putus saja. Dengan itu, Guo Gongcheng bangkit dan pergi tanpa sepatah kata pun. Gongcheng! Gongcheng! Zhongling tercengang. Pada saat yang sama, Zhongling juga mendidih karena marah. Jingting, apa yang kalian lakukan? Tak bisakah kau melihatku bahagia? Di mata Zhongling, itu semua karena Han Jingting dan Chen Xuan bahwa Guo Gongcheng putus dengannya. Itu semua karena mereka sehingga dia melewatkan kehidupan riang seorang wanita kaya itu. Zhongling, dengarkan aku. Han Jingting ingin menjelaskan, tetapi Zhongling tidak menunggu untuk mendengarnya dan mengejar Guo Gongcheng. Sun Jun juga sangat tidak puas. Han Jingting, kamu dan suamimu sungguh, betapa hebatnya saudara Guo, dan kamu menargetkannya sejak awal. Saya pikir Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah teman baik Zhongling, tapi pada akhirnya, begitulah caramu menyabotase pernikahan orang lain, bukan? Kecemburuanmu sebagai pasangan terlalu kuat. Sun Jun menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia telah berpikir untuk tetap berpegang pada mantel Guo Gongcheng, tetapi sekarang karena pelanggaran Han Jingting dan Chen Xuan, kesempatannya benar-benar hilang, tentu saja membuat Sun Jun sangat tidak senang. Bukan hanya dia, bahkan Guru Wirui tidak bisa menahan desahan, juga kecewa dengan apa yang telah dilakukan Han Jingting dan Chen Xuan. Han Jingting merasa bersalah di dalam hatinya, dia jelas bermaksud baik, khawatir saudara perempuannya yang baik akan ditipu, jadi mengapa itu akhirnya menjadi kesalahannya. Bab 546. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Sekelompok orang keluar dari kamar pribadi dan mengejar ke halaman, di mana Zhongling memohon dengan getir kepada Guo Gongcheng. Sun Jun tidak tahan lagi, lihat. Ini kekacauan yang kamu buat. Jika aku jadi kamu, aku akan segera meminta maaf kepada saudara Guo. Guru Wirui juga membujuk, ya, Jingting, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada saudara Guo? Dengan begitu dia bisa memaafkan Zhongling, dan itu tidak harus berakhir dengan perpisahan. Chen Xuan berbicara dengan dingin, putus dengan penipu seperti dia mungkin hanya keberuntungan Zhongling. Sun Jun, tidak dapat menahan amarahnya, membalas, kamu punya keberanian, seolah-olah itu bukan karenamu, saudara Guo dan Zhongling tidak akan berada dalam kekacauan ini. Anda harus menjadi orang yang meminta maaf. Itu benar, Chen Xuan, kamu harus bergegas dan meminta maaf kepada saudara Guo. Guru Wirui memerintahkan dengan nada berwibawa. Guo Gongcheng, yang tidak jauh, secara alami mendengar percakapan itu dan menatap Chen Xuan dengan penuh arti, seolah berkata, minta maaf saja dengan patuh, dan aku akan memaafkan Zhongling. Zhongling juga berbalik untuk melihat Chen Xuan, minta maaf.
Untuk sesaat, Chen Xuan menjadi sasaran panah semua orang. Han Jingting tidak tahan untuk menonton dan hendak membela Chen Xuan. Saat itu, keributan datang dari pintu masuk hotel resort. Kalau begitu, bam bam bam. Beberapa anggota staf hotel terlempar ke tanah dan mendarat di depan semua orang. Wajah Guo Gongcheng langsung menjadi gelap, siapa yang berani membuat masalah di hotelku? Sebuah suara kasar terdengar, apakah Anda memiliki masalah dengan saya yang menyebabkan masalah? Saat dia berbicara, seorang pria bertato kekar, diikuti oleh sekelompok pria berotot, masuk dengan kehadiran yang mengancam. Melihat pendatang baru itu, wajah Guo Gongcheng berubah drastis. Hao! Kakak Hao! Guo Gongcheng sekilas menyadari bahwa pria bertato di depannya adalah pria tangguh lokal yang terkenal, Brother Hao, Dai Zeng Hao. Dai Zeng Hao ini telah berbaur di kota Jiang selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang signifikan, terkenal karena tidak tersentuh oleh dunia bawah dan masyarakat yang sah, dengan hanya sedikit orang di kota Jiang yang berani memprovokasi dia. Sebagai penduduk lokal kota Jiang, Guo Gongcheng secara alami sangat menyadari pria tangguh lokal ini. Kamu Guo Gongcheng? Dai Zeng Hao bertanya, memiringkan dagunya ke atas. Mengetahui pria itu tidak bisa dianggap enteng, Guo Gongcheng sangat hormat, mengangguk berulang kali. Tepat, saya Guo Gongcheng, saudara Hao. Bolehkah aku tahu apa yang membawamu ke sini? Aku datang karena urusanmu. Dai Zeng Hao mengutuk dengan keras. Tampar. Sebelum Guo Gongcheng selesai berbicara, Dai Zeng Hao menamparkan wajahnya, menyebabkan dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Gongcheng. Bagaimana kabarmu, Gongcheng? Zhongling terkejut dan bergegas mendukungnya. Melihat Guo Gongcheng berlumuran darah, Zhongling merasakan gelombang kesusahan. Apa hakmu untuk memukul seseorang? Zhongling berteriak dengan marah. Dai Zeng Hao mendengus dingin, apa yang benar? Tanyakan pada ayahnya apa yang benar. Guo Gongcheng berjuang berdiri, tampak sedih, saudara Hao, saya benar-benar tidak tahu di mana saya telah menyinggung perasaan Anda. Bahkan jika Anda ingin mengalahkan saya, setidaknya biarkan saya mengerti mengapa. Dai Zeng Hao mencibir, baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya padamu. Katakan padaku, apakah kamu mengenali Dai Xiaoyue? Setelah mendengar nama itu, Guo Gongcheng langsung menyadari sesuatu, matanya dipenuhi kepanikan, dia tidak mungkin. Ekspresi Dai Zeng Hao berubah sedingin es, izinkan saya memberitahu Anda, Dai Xiaoyue adalah keponakan saya. Guo Gongcheng merasa tersambar petir, akhirnya memahami besarnya kesalahan yang dia buat. Dai Xiaoyue, apa hubunganmu dengannya? Zhongling merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum Guo Gongcheng bisa membuka mulutnya, Dai Zeng Hao mengejek dan berkata, kamu wanitanya, kan? Kenapa, kamu bahkan tidak tahu pria seperti apa dirimu sendiri? Izinkan saya memberitahu Anda, dia hanyalah penipu jalanan. Penipu. Ini bukan pertama kalinya Zhongling mendengar seseorang memanggil Guo Gongcheng seperti itu. Dai Zeng Hao berkata dengan kejam, bajingan ini yang, sebulan yang lalu, dengan sengaja menjebak keponakan saya, menipunya untuk berinvestasi, dan tidak hanya menipu semua uangnya tetapi juga menipunya keluar dari hotel resort yang dimilikinya. Kamu bajingan kecil, kamu punya keberanian, menipu langsung ke keluarga Dai Zeng Hao. Guo Gongcheng menundukkan kepalanya karena ketakutan, saudara Hao, ini salah paham, semua salah paham. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Dai Xiaoyue ada hubungannya dengan Anda. Jika saya tahu, bukan karena 100 nyali saya akan berani menipu uangnya. Setelah mendengar ini, Zhongling, Sun Jun, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kata-kata Guo Gongcheng tidak diragukan lagi mengakui kebenaran bahwa dia memang penipu. Jadi ternyata semua yang dikatakan Chen Xuan itu benar. Guo Gongcheng benar-benar penipu. Zhongling tidak bisa mempercayainya dan meraih Guo Gongcheng, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah Anda menipu hotel resort ini? Bagaimana dengan kota Jinxiu? Apa kau menipuku juga? Dasar penipu. Penipu. Zhongling sangat marah sehingga dia mulai memukul Guo Gongcheng. Dia telah menginvestasikan perasaannya, energinya, dan hampir menikahinya, kali ini, dia benar-benar ditipu. Guo Gongcheng dengan marah menamparkan wajah Zhongling. Menjauhlah dariku, apa yang membuatmu gila? Untuk penggali emas sepertimu, ditipu adalah hal yang pantas kamu dapatkan. Saya tidak tampan, dan saya tidak berpendidikan, apakah Anda akan peduli dengan saya jika Anda tidak serakah akan uang? Temanmu sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa aku adalah penipu, namun kamu masih menempel padaku dengan putus asa, tidakkah kamu tahu aku penipu? Saya pikir Anda hanya berpura-pura bingung, karena Anda tidak tega melepaskan perasaan menjalani kehidupan yang kaya bersama saya, bukan? Sekarang untuk apa kamu berpura-pura tidak bersalah, bertingkah seperti korban, bertingkah seperti pantatku?
Guo Gongcheng memandang Zhongling dengan jijik dan mengejeknya tanpa henti. Zhongling gemetar karena marah. Faktanya, kata-kata Guo Gongcheng cukup masuk akal. Kebohongan yang diceritakan Guo Gongcheng penuh dengan lubang, dan Chen Xuan juga telah mengingatkannya berulang kali. Bahkan buktinya telah ditemukan, namun dia menolak untuk mempercayainya. Apakah Zhongling benar-benar tidak dapat melihatnya? Jelas, bukan itu masalahnya, sebaliknya, dia lebih suka mempercayai versi realitas yang ingin dia lihat. Dia berharap Guo Gongcheng bukan penipu, tapi sukses nyata, jadi dia bisa terus menjalani kehidupannya yang kaya. Seperti kata pepatah, Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Pepatah ini sangat cocok untuk Zhongling. Penipu, penipu, Zhongling terlalu marah untuk berbicara dan mulai menangis sedih sambil menempel pada Han Jingting. Han Jingting sangat tidak berdaya dan menghiburnya dengan lembut, tidak apa-apa sekarang, lebih baik melihat warna aslinya sekarang daripada mencari tahu setelah menikah dengannya. Sejujurnya, Han Jingting juga merasa sedikit lega. Untungnya, identitas Guo Gongcheng sebagai penipu terungkap sepenuhnya, jika tidak, Zhongling mungkin terus menyimpan dendam padanya, mengira dialah yang merusak rencana pernikahan mereka. Baiklah, ayo pergi. Kami tidak akan ada hubungannya dengan penipu ini mulai sekarang. Han Jingting mengatakan ini, dan bersiap untuk meninggalkan hotel bersama Zhongling yang patah hati. Namun, sebelum mereka bisa mengambil 2 langkah, mereka langsung dihentikan oleh Dai Zhenghao. Sial, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Apakah aku tidak terlihat olehmu? Bab 547 mengajari Anda cara menghasilkan uang dengan cepat. Han Jingting mengerutkan kening. Keponakanmu dibodohi olehnya, jadi jika kamu mencari seseorang, carilah dia. Apa hubungannya ini dengan kita? Dai Zhenghao mendengus dingin, apakah menurutmu itu tidak ada hubungannya hanya karena kamu mengatakannya? Izinkan saya memberitahu Anda, mereka yang menyaksikan berbagi tanggung jawab. Karena kamu bersamanya, kamu perlu mengeluarkan semua uang yang ditipu keponakanku. Kalau tidak, tidak ada yang pergi dari sini. Dengan mengatakan itu, orang-orang kekar di belakang Dai Zhenghao melangkah maju dengan mengancam, terlihat sangat menakutkan. Zhongling dan Gu Ruirui dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, dan Han Jingting juga tampak khawatir. Tatapan Dai Zhenghao pertama kali tertuju pada Guo Gongcheng. Mari kita mulai denganmu. Katakan padaku, bagaimana rencanamu untuk melunasi hutang keponakanku? Guo Gongcheng buru-buru bersujud. Saudara Hao, yakinlah, saya akan segera mengalihkan hak milik hotel ini kepada keponakan Anda. Dan 60 juta plus yang aku tipu darinya, aku akan mengembalikan semuanya padanya. Dai Zhenghao meliriknya. Hanya itu saja. Guo Gongcheng mengangguk berulang kali. Itu benar, hanya itu yang aku ambil dari keponakanmu, aku bersumpah sama sekali tidak ada penyembunyian. Dai Zhenghao mendengus. Bayar kembali hutangmu dengan tepat. Anda pikir saya seorang hakim, datang kepada Anda untuk menegakkan keadilan atau apa? Guo Gongcheng agak bingung. Tidak, apa maksudmu, Saudara Hao? Dai Zhenghao tidak memperhatikannya. Da Fei, dia tidak mengerti maksudku, beri dia pelajaran. Mengerti, Saudara Hao. Antek bernama Da Fei berjalan lurus ke arah Guo Gongcheng dan tanpa sepatah kata pun, mengayunkan tongkatnya ke kaki Guo Gongcheng. Krek. Salah satu kaki Guo Gongcheng langsung patah, dan dia merosot ke tanah seperti boneka dengan talinya terpotong, kakinya berantakan dan mengerikan. Guo Gongcheng mengeluarkan teriakan yang menusuk dan menyayat hati. Zhongling, Gu Ruirui, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat pemandangan itu, merasakan sakitnya hanya dengan melihat kondisi Guo Gongcheng. Pada saat yang sama, mereka semua dikejutkan oleh metode kejam Brother Hao. Untuk mematahkan kaki seseorang karena perselisihan, Saudara Hao ini benar-benar tanpa ampun. Bagaimana dengan itu, apakah kamu sekarang mengerti apa arti Saudara Hao? Da Fei bertanya dengan mengancam. Guo Gongcheng mengangguk berulang kali, menahan rasa sakit saat dia berbicara, aku mengerti. Saya mengerti. Ini semua salahku karena menipu keponakanmu, aku tidak punya hati nurani. Saudara Hao, yakinlah, saya bersedia menawarkan 50 juta sebagai kompensasi, anggap itu kerugian emosional untuk keponakan Anda. Dai Zhenghao mendengus, apakah kamu sudah begitu patuh sebelumnya, bukankah kamu akan menghindari penderitaan fisik seperti itu? Tapi 50 juta terlalu sedikit. 1 miliar, tidak kurang sepeser pun, atau besok pagi keluargamu akan mengambil mayatmu dari parit. Guo Gongcheng bergidik ketakutan, terbata-bata, Saudara Hao, hanya itu yang saya miliki di seluruh kekayaan bersih saya. Saya benar-benar tidak bisa menghasilkan 1 miliar. Dai Zhenghao mencibir. Tidak masalah jika Anda tidak dapat menemukannya,
itu tergantung pada apakah mereka bersedia membayar tagihannya untuk Anda. Dai Zhenghao melihat ke arah Han Jingting dan Zhongling. Senyum Da Fei sangat menyeramkan. Bagaimana dengan itu, apakah kamu mengerti apa arti saudara Hao sekarang? Atau apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda juga? Zhongling dan Guru Irui secara naluriah mundur, takut berakhir dengan kaki patah seperti Guo Gongcheng. Bibir Sun Jun gemetar ketakutan, bro. Saudara Hao, Anda mungkin memiliki orang yang salah, kami hanya karyawan biasa. Kita bahkan tidak bisa menghasilkan puluhan ribu, apalagi jutaan. Guru Irui juga mengangguk tergesa-gesa, ya, dan selain itu, kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kami juga menjadi korban. Saudara Hao, tolong, kami mohon Anda untuk mengampuni kami. Dai Zhenghao sedang menggali telinganya dengan satu jari, ekspresi tidak sabar di wajahnya, sangat berisik. Tidak ada uang, tidak masalah. Da Fei, ajari mereka cara menghasilkan uang dengan cepat. Seringai gembira langsung menyebar ke wajah Da Fei saat matanya tertuju pada Zhongling dan yang lainnya. Ingin menghasilkan uang cepat. Tenanglah. Kalian semua terlihat cukup baik, sempurna karena semua orang bosan dengan gadis-gadis di film-film kecil kami. Mengapa tidak menggantinya dengan Anda? Judulnya adalah, Hidupku Bahagia Hidup dengan 3 Pelayan, bagaimana kalian menyukainya? Hahaha. Hahaha. Orang-orang kekar di belakang juga tertawa terbahak-bahak. Zhongling dan Guru Irui bukanlah orang bodoh, dan setelah mendengar kata-kata Da Fei, mereka tahu persis hal-hal kotor seperti apa yang dia maksud dengan film kecil. Pikiran dipaksa berakting di film-film seperti itu membuat perut mereka mual. Guru Irui memandang ke arah Sun Jun, berharap dia akan membelanya, tapi sayangnya, wajah Sun Jun hanya menunjukkan rasa takut. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dalam menghadapi penghinaan Da Fei. Melihat sikap pengecut Sun Jun, Guru Irui sangat kecewa. Han Jingting tidak tahan lagi, kamu mendorong terlalu jauh. Memaksa wanita jujur menjadi pelacur, apakah Anda tidak memperhatikan hukum? Mendengar kata-kata itu, Dai Zhenghao dan orang-orang kuat itu semua mencibir dengan jijik. Da Fei mengejek berulang kali, izinkan saya memberitahu Anda, di kota Jiang, saudara Hao adalah hukumnya. Saudara Hao, dia adalah langit kota Jiang. Setelah itu, tatapan Da Fei sekali lagi mengamati Han Jingting dengan cermat. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang Da Fei melihat dengan jelas bahwa wanita di hadapannya sangat cantik dalam wajah, sosok, dan sikapnya, permata yang mutlak. Mata Da Fei langsung menyala dengan keinginan, saya melihat Anda memiliki potensi besar. Bagaimana dengan ini, untuk film kami berikutnya, Anda bisa menjadi wanita terkemuka. Saya pribadi akan memimpin, berperan sebagai pemeran utama. Bagaimana bunyinya? Hahaha. Senyum bejat Da Fei membuat Han Jingting gemetar karena marah. Orang-orang kekar di belakang juga tertawa lebih bersemangat saat ini. Tapi sebelum mereka bisa tertawa lebih keras. Bang! Ada suara teredam, seolah-olah ada sesuatu yang retak di udara. Tampak diliputi tawa gembira, Da Fei tiba-tiba mencengkeram selangkangannya dengan kesakitan, berlutut dengan bunyi gedebuk. Di bawah kakinya, tetesan darah segar bisa terlihat. Orang-orang kekar itu tersentak, mata mereka hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Ah! Da Fei berhasil menekan rasa sakit yang luar biasa dan akhirnya mengeluarkan teriakan yang menusuk. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar hancur. Berdiri di dekatnya, Zhongling, Guru Irui, dan yang lainnya tercengang oleh pemandangan di depan mereka, mata mereka akhirnya tertuju pada Chen Xuan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa itu, pada saat mereka paling membutuhkan bantuan, Chen Xuan yang tidak berguna, yang telah melangkah maju. Chen Xuan bahkan tidak melirik Da Fei lagi. Berani tidak menghormati Han Jingting menjamin kematian. Chen Xuan berbalik menghadap Dai Zhenghao, suaranya sedingin es, karena kamu di sini untuk menangkap Guo Gongcheng, penipu, kamu harus berhenti saat kamu di depan. Ayo kita pergi sekarang, dan aku bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, Anda akan menghadapi konsekuensinya. Bab 548. Seret dia keluar dan berikan dia makan kepada anjing-anjing. Mata seperti harimau Dai Zhenghao tiba-tiba meledak dengan amarah yang mengamuk. Seseorang yang telah melumpuhkannya berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu, sama sekali mengabaikan kehadiran Dai Zhenghao. Di wilayah kecil kota Jiang ini, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara kepada saya seperti ini. Kau, apa kau mengancamku? Pembunuhan melintas di mata Dai Zhenghao, tanda yang jelas bahwa dia berniat untuk membunuh. Chen Xuan tetap sama sekali tidak peduli, tanggapannya acuh tak acuh, kamu bisa mengatakan itu. 3 kata sederhana itu, seperti petir, meledak di telinga semua orang. Guo Gongcheng adalah orang pertama yang memisahkan diri, saudara Hao, saya tidak ada hubungannya dengan anak ini, saya bahkan tidak mengenalnya.
Sun Jun juga meraung pada Chen Xuan dengan marah. Chen Xuan, apakah kamu sudah gila, berani berbicara dengan saudara Hao seperti itu? Lebih baik kamu meminta maaf kepada saudara Hao sekarang juga. Di mata Sun Jun, Chen Xuan hanyalah orang biasa tanpa kekuatan atau dukungan. Sama seperti dia, bagaimana dia bisa berani membuat musuh yang hebat seperti Dai Zhenghao? Pada saat ini, Dai Zhenghao benar-benar marah. Sepertinya reputasiku sebagai Dai Zhenghao tidak cukup besar jika kentang goreng kecil sepertimu berani mengabaikanku. Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu seberapa tinggi langitnya sehingga aku, Dai Zhenghao, dapat bertahan di sini di kota Jiang. Dengan itu, Dai Zhenghao memberi isyarat dengan megah, pergilah, lumpuhkan para pria, dan bawa para wanita ke jalan Hongdeng untuk dijual. Pernyataan Dai Zhenghao bergema dan jelas bukan lelucon. Selain itu, setelah mendominasi kota Jiang selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak perbuatan keji seperti itu. Mengikuti perintah Dai Zhenghao, selusin preman di belakangnya bergegas maju terlebih dahulu. Zhongling dan Gu Ruirui meringkuk ketakutan, pikiran untuk segera dijual di jalan Hongdeng dan dipaksa menjadi pelacur memenuhi mereka dengan ketakutan yang tak terkatakan. Namun, pada saat berikutnya, sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, selusin preman di depan mereka semuanya sudah roboh ke tanah. Ini. Zhongling dan Gu Ruirui benar-benar tercengang. Mereka menatap Chen Xuan di depan mereka, bingung. Sejak kapan Chen Xuan menjadi begitu kuat? Kulit Dai Zhenghao berubah drastis karena ketakutan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Chen Xuan melangkah maju dan langsung menyerang. Gedebuk. Sebuah lutut mendarat dengan kuat di perut Dai Zhenghao, dan dia jatuh ke tanah seperti udang, memuntahkan darah. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk berhenti saat Anda berada di depan, mengapa Anda bersikeras untuk memaksa saya? Chen Xuan menatap Dai Zhenghao, tatapannya menghina. Dai Zhenghao, seperti binatang buas yang terluka, mengeluarkan geraman marah. Dasar sialan, hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan kota Jiang hidup-hidup. Bunuh mereka untukku. Atas perintah Dai Zhenghao, swoosh, swoosh, swoosh. 20 atau lebih pria gagah yang tersisa segera mencabut pedang pendek dari pinggang mereka. Ini adalah gaya Dai Zhenghao dalam menjalankan urusan, selalu memiliki preman dan blademen di sisinya. Jika itu adalah perselisihan biasa, dia hanya akan mengirim preman untuk melumpuhkan orang tersebut, tetapi jika ada kebencian yang mendalam, dia akan langsung mengirim blademen untuk mengiris dan membunuh orang tersebut. Di masa lalu, ada seorang penjahat yang menyinggung Dai Zhenghao dan dicacah lebih dari 100 kali oleh anak buah Dai Zhenghao di jalan, langsung mati. Sekarang, Dai Zhenghao telah mengirimkan pedangnya, jelas berniat untuk membunuh Chen Xuan. Melihat pisau tajam dan mematikan di depan mereka, Zhongling dan Gu Ruirui sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah, sementara Sun Jun sangat takut sehingga dia merangkak di bawah meja. Saat blademen mendekat, mata Chen Xuan berubah sedingin es, ancaman kekerasan diam-diam membayang. Di mata Zhongling dan Gu Ruirui, blademen ini sangat menakutkan, tetapi di mata Chen Xuan, blademen ini tidak lebih dari semut. Saat pikiran Chen Xuan bergerak, jarum bunga persik siap meledak dan menebas para blademen. Tapi tepat pada saat itu, semuanya berhenti. Teriakan marah tiba-tiba meletus. Para blademen secara naluriah menghentikan tindakan mereka setelah mendengar suara itu. Dai Zhenghao mendidih karena marah, siapa yang berteriak dan menjerit, berani mencampuri urusanku. Saat kata-katanya jatuh, sebuah tamparan keras dan kejam mendarat di wajah Dai Zhenghao, menjatuhkan 5 atau 6 gigi langsung dari mulutnya. Apakah kamu buta, anjing? Perhatikan baik-baik sebelum Anda berbicara. Pria yang ramping namun kuat meledak-ledak mengutuk keras. Dai Zhenghao mendongak ke arah pintu masuk. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di pintu, keduanya berusia di atas 50 tahun, namun memiliki temperamen yang jarang terlihat pada usia itu. Wanita itu cantik dan bermartabat, masih penuh pesona. Pria itu memiliki kehadiran yang lebih kuat, tatapannya menusuk. Di belakang mereka diikuti puluhan pengawal berjas hitam, sejajar dalam formasi dan memancarkan aura yang kuat. Terbukti bagi siapapun bahwa pria dan wanita ini bukanlah orang biasa. Pada pandangan pertama, Dai Zhenghao sudah mengenali identitas mereka. Markis. Markis. Dai Zhenghao tergagap, wajahnya yang awalnya sombong sekarang pucat ketakutan. Memang, berdiri di hadapannya tidak lain adalah Markis Kota Jiang, Qin Zanwu. Dan wanita di samping Qin Zanwu secara alami adalah Nyonya Kota Jiang, Jiang Kumei. Bahkan sebelum masuk, Jiang Kumei samar-samar mendengar suara yang dikenalnya, milik Chen Fengchu itu. Saat dia berbicara dengan Qin Zanwu, mereka memasuki pintu, hanya untuk menyaksikan adegan pedang Dai Zhenghao yang akan menumpangkan tangan pada Chen Xuan. Ekspresi Qin Zanwu juga langsung menjadi gelap.
Dia telah lama mendengar dari Jiang Kumei tentang perselingkuhan yang melibatkan Chen Fengchu ini dan bahkan telah memutuskan bahwa begitu ada kesempatan, dia akan memperkenalkan putrinya, Qin Hongyu, kepadanya, berharap untuk menjalin hubungan pernikahan dan mengambil kesempatan untuk mendapatkannya. Di pihak keluarga Nan. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu sebelum kesempatan seperti itu muncul dengan sendirinya. Di wilayahnya sendiri, Chen Fengchu diserang oleh lusinan Blademen, situasi yang membuat markis kota Jiang benar-benar terhina. Dai Zhenghao, kamu semakin berani dari menit ke menit, berani berperilaku begitu berani di kota Jiang, tanpa rasa takut. Mereka yang tidak sadar akan mengira Anda melakukan tembakan di sekitar sini. Suara Qin Zanwu sedingin es, penuh dengan niat membunuh, seperti gunung yang menimpanya, membuat Dai Zhenghao hampir terlalu takut untuk bernapas. Markis, ini semua salah paham. Anda adalah penguasa sejati kota Jiang, bagaimana saya bisa berani membayangi Anda? Dai Zhenghao memohon belas kasihan dengan ketakutan. Tidak peduli seberapa tangguh Dai Zhenghao, dia hanyalah seorang preman lokal dibandingkan dengan tokoh penting seperti markis kota Jiang, perbedaan yang sama sekali tak tertandingi. Denting-denting. Para Bladen sangat ketakutan sehingga pisau mereka jatuh ke tanah, dan mereka berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan. Qin Zanwu tidak punya keinginan untuk mendengarkan alasan Dai Zhenghao. Qin San, putuskan urat tangan Blademen ini sebagai peringatan bagi orang lain. Dai Zhenghao, karena berani menyinggung tamu terhormat di kediaman markis saya, seret dia keluar dan berikan dia makan kepada anjing-anjing. Dai Zhenghao sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya saat mendengar putusan ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba menemui nasib seperti itu. Dia tidak bisa lagi peduli untuk memikirkan siapa yang telah dia sakiti, hanya dengan tergesa-gesa berlutut dengan suara gedebuk di depan Jiang Kumei. Bibi, selamatkan aku, tolong Bibi. Bab 549. Meninggalkanmu mayat yang utuh. Memang, Jiang Kumei adalah bibi dari pihak ibu Dai Zhenghao, dan justru karena hubungan inilah Dai Zhenghao, seorang orang kuat setempat, mampu berdiri tegak di bawah hidung Qin Zanwu di kota Jiang selama bertahun-tahun tanpa terjatuh. Mempertimbangkan wajah markis kota Jiang, Jiang Kumei umumnya tidak mengizinkan Dai Zhenghao memanggilnya bibi di depan umum, tetapi sekarang, untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Dai Zhenghao tidak lagi peduli dengan kesopanan seperti itu. Setelah mendengar Dai Zhenghao menyapanya dengan cara seperti itu, alis indah Jiang Kumei sedikit berkerut. Adapun keponakan dari pernikahan ini, Jiang Kumei selalu sangat kesal, tetapi karena ikatan keluarga, dia hanya bisa mendukungnya dari pinggir lapangan, dan dia tidak menyia-nyiakannya untuk berbicara baik tentang dia kepada Qin Zanwu, hanya untuk membuatnya tetap aman. Sayangnya, kali ini, Jiang Kumei sangat menyadari pentingnya Chen Fengchu di mata Qin Zanwu, serta keinginannya untuk memenangkannya. Dia bahkan bersedia menawarkan putrinya sendiri kepadanya dengan harapan bisa bekerja sama, jadi betapa dia tidak peduli dengan Dai Zhenghao, yang hanya keponakannya karena pernikahan. Oleh karena itu, kali ini, bahkan Jiang Kumei tidak berani menjulurkan lehernya untuk keponakannya. Dai Zhenghao, saya telah memperingatkan Anda berkali-kali sebelumnya untuk tidak menonjolkan diri dalam urusan Anda. Saya tidak pernah berharap Anda gagal untuk bertobat berkali-kali. Kamu adalah keponakanku karena pernikahan, dan dengan segala hak, aku harus membantumu, tapi sayangnya kali ini kamu telah melakukan kejahatan yang terlalu berat, dan bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jika ada orang yang harus disalahkan, itu karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu miliki. Dai Zhenghao berdiri di sana tertegun. Kejahatan yang terlalu berat. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Dai Zhenghao tidak bisa mengerti sama sekali. Bukankah yang dia sakiti hari ini hanya beberapa rakyat jelata biasa? Dia tahu bahwa meskipun dia telah menyinggung putra dan putri pejabat, bibinya bisa saja membereskannya di masa lalu, jadi apa yang terjadi di dunia saat ini. Saat berikutnya, Dai Zhenghao tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat ke arah Chen Xuan di depannya dengan ekspresi ketakutan. Qin Zanwu secara pribadi mengatakan bahwa Chen Xuan adalah tamunya yang terhormat. Hanya ada satu kemungkinan, pemuda di hadapannya adalah seseorang yang Qin Zanwu sendiri ingin menjilat dan menyenangkannya, sedemikian rupa sehingga bibinya pun tidak berani membelanya. Setelah menyadari semua ini, Dai Zhenghao dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Dia terlalu sial, bukan? Siapa sangka bahwa seorang pejalan kaki yang dia provokasi dengan santai ternyata adalah seseorang yang bahkan markis kota Jiang tidak akan berani menyinggung perasaannya. Bibi, aku tahu aku salah. Paman, tolong beri saya kesempatan lagi, saya mohon, Paman. Dai Zhenghao memohon berulang kali. Qin Zanwu, bagaimanapun, bahkan tidak melirik sekilas, untuk menghormati bibimu, aku akan meninggalkanmu seluruh mayat. Bawa dia pergi.
Qin San tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangan, dan segera seseorang menyeret Dai Zhenghao pergi. Bersama dengan Dai Zhenghao, para pengikutnya juga dibawa pergi, dan mereka akan menghadapi akhir yang sangat tragis. Mendengar jeritan menusuk Dai Zhenghao dan para pengikutnya, Zhongling dan Gu Ruirui dipenuhi ketakutan. Mereka semua berasal dari keluarga biasa dan belum pernah melihat kekejaman seperti itu. Dengan satu perintah, nyawa bisa diambil dan anggota badan patah, ini terlalu sulit dipercaya. Faktanya, ini hanya karena Zhongling dan yang lainnya selalu hidup dalam masyarakat biasa dan jarang bersentuhan dengan sisi dunia yang lebih dalam dan lebih kompleks ini. Dunia ini jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Dr. Chen, sungguh kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah mengirim Dai Zhenghao pergi, Jiang Kumei mendatangi Chen Xuan dengan wajah tersenyum. Setelah berada di sisi Qin Zanwu selama bertahun-tahun, dia terbiasa melihat pemandangan yang bergejolak dan tidak menganggap kematian Dai Zhenghao terlalu serius, hanya menganggapnya sebagai peristiwa sampingan yang tidak berarti. Ayo, izinkan saya memperkenalkan, ini suami saya, Qin Tua. Qin Tua, ini adalah Dr. Chen dari kota Huai yang saya sebutkan sebelumnya. Qin Zanwu yang biasanya mengesankan sekarang juga tersenyum sedikit di bibirnya. Dr. Chen, terakhir kali Anda menyembuhkan cedera wajah Kumei, saya benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih. Chen Xuan tersenyum tipis, Markis, kamu terlalu baik. Itu hanyalah upaya kecil, hampir tidak layak disebut. Qin Zanwu tertawa terbahak-bahak, Kumei selalu sangat menyukai kecantikan. Ini mungkin tampak sepele bagi Anda, tetapi bagi istri saya, ini adalah hal yang paling penting. Jiang Kumei juga bergegas berbicara, Dr. Chen, terakhir kali saya pergi dengan tergesa-gesa dan tidak sempat mengucapkan terima kasih. Hari ini, kita bertemu secara kebetulan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menghormati kami dengan bergabung dengan kami di stan pribadi untuk mengobrol. Ah, ini. Chen Xuan ragu-ragu, mempertimbangkan bagaimana menolaknya. Sekarang, dia hampir bisa memastikan bahwa Jiang Kumei dan Qin Zanwu telah mengetahui tentang identitasnya, itulah sebabnya mereka begitu sopan kepadanya. Sejujurnya, Chen Xuan benar-benar tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang dari 4 keluarga besar di timur, barat, selatan, dan utara, karena takut hal itu akan membawa masalah yang tidak perlu baginya di masa depan. Dr. Chen, ini kota Jiang, wilayah kita sendiri. Anda harus memberi kami kesempatan ini untuk menunjukkan keramahan kami kepada Anda, kata Qin Zanwu, takut Chen Xuan akan menolak. Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara internal. Pria itu, Qin Zanwu, sebagai markis kota Jiang yang terhormat, telah berusaha keras untuk menyelamatkan muka dirinya sendiri, pertama-tama dengan melemparkan keponakannya sendiri ke anjing-anjing itu, dan sekarang dengan menyampaikan undangan yang begitu hangat. Dalam keadaan seperti ini, jika Chen Xuan menolak lagi, itu akan menjadi kurangnya kebijaksanaan. Dibiarkan tanpa pilihan, Chen Xuan dengan enggan mengangguk, kalau begitu, aku akan memaksakan markis. Setelah berbicara, Chen Xuan mendekati Han Jingting, Jingting, maukah kamu ikut denganku? Siapa wanita ini? Jiang Kumei dengan santai bertanya. Oh, ini istriku, Han Jingting. Chen Xuan memperkenalkan. Tatapan Jiang Kumei menyapu Han Jingting, matanya langsung menyala. Jiang Kumei, sebagai seseorang yang sangat menyukai kecantikan, selalu memiliki standar estetika yang tinggi. Namun wanita di hadapannya, baik dalam penampilan maupun temperamen, benar-benar memenuhi standar kecantikan Jiang Kumei. Faktanya, dalam pengalaman bertahun-tahun Jiang Kumei, jumlah wanita yang bisa dibandingkan dengan yang berdiri di hadapannya sangat sedikit. Dr. Chen benar-benar beruntung telah menikahi kecantikan bangsa seperti itu. Benar-benar kasus pria berbakat dan wanita cantik. Jiang Kumei memuji sambil tersenyum. Kamu terlalu menyanjung kami, Nona. Chen Xuan menjawab dengan rendah hati. Senyum Jiang Kumei bersinar. Faktanya, dia sudah menyelidiki latar belakang keluarga Chen Xuan sebelumnya. Sebelumnya, dia mengetahui bahwa Chen Xuan telah menikah dengan keluarga Han dan bahwa hidupnya setelah itu agak tidak menyenangkan, bahkan istrinya memandang rendah dirinya. Hubungan suami istri sangat dingin, sampai-sampai mereka hampir bercerai. Pada saat itu, Jiang Kumei bertanya-tanya bagaimana Chen Xuan, yang berbakat dan cemerlang seperti Chen Fengchu, dapat bertahan dalam lingkungan yang tidak bersahabat seperti itu. Sekarang dia telah melihat Han Jingting, dia tampaknya telah menyadari. Tampaknya Chen Fengchu, tidak peduli seberapa berbakat dan luar biasa, hanyalah seorang pria di dunia. Dia juga bisa menundukkan kepalanya untuk penampilan luar yang indah. Bab 550 dia hanya bajingan. Jiang Kumei yakin bahwa putrinya, Qin Hongyu, dapat dengan mudah mengamankan pertandingan dengan Chen Fengchuo. Bagaimanapun, kecantikan dan kekayaan putrinya tidak diragukan lagi cukup untuk membuat pria manapun memperhatikannya.
Tapi saat ini, setelah melihat Han Jingting di depannya, rasa krisis mulai mengintai di dalam hatinya. Bisakah putrinya sendiri benar-benar mengungguli wanita ini? Jika Nona Han tidak memiliki pertunangan lain, maukah kamu bergabung dengan kami? Jiang Kumei bertanya dengan sopan. Namun, Han Jingting dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan teman-teman saya, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Biarkan Chen Xuan menemanimu. Dengan itu, Han Jingting buru-buru pergi bersama Zhong Ling dan Guru Irui. Markis Kota Jiang. Nyonya Kota Jiang. Orang-orang berpangkat tinggi seperti itu tidak boleh didekati terlalu dekat. Han Jingting hanya terkejut, bertanya-tanya kapan Chen Xuan bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti itu. Guo Gongcheng juga bergegas keluar dari hotel, tersandung saat dia pergi. Dia telah memutuskan bahwa dia harus tinggal jauh dari Chen Xuan dan Zhong Ling dan kelompok mereka mulai sekarang. Dia tidak ingin berakhir seperti Dai Zhenghao, diumpankan ke anjing-anjing saat masih hidup. Dr. Chen, silakan lewat sini. Jiang Kumei mengundang Chen Xuan ke kamar pribadi sambil tersenyum dan segera mengirim pesan kepada putrinya, Qin Hongyu, menyuruhnya bergegas ke hotel. Di ruang pribadi, Jiang Kumei dan Qin Zanwu sangat sopan kepada Chen Xuan. Tidak lama kemudian pintu kamar pribadi dibuka dan sosok cantik muncul di pintu masuk itu adalah Qin Hongyu. Hari ini, Qin Hongyu mengenakan pakaian JK abu-abu pucat, dengan blus putih yang menempel di pinggang, menonjolkan payudaranya yang besar dan lekuk pinggang serta pinggulnya. Di bawah ujung roknya, sepasang kaki yang indah dan indah berdiri tegak dan menawan, menarik perhatian. Harus dikatakan bahwa Qin Hongyu benar-benar kecantikan papan atas, di sekolah manapun dia akan dilihat sebagai primadona. Belum lagi dia adalah putri dari Markis Kota Jiang yang termasyhur. Pria manapun akan tergerak olehnya. Setelah melihat Qin Hongyu, ekspresi Chen Xuan berubah tanpa sadar. Namun, itu bukan karena kecantikan Qin Hongyu, melainkan karena dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Qin Hongyu juga langsung mengenali Chen Xuan, dia adalah orang yang sebelumnya menolak ceknya di hotel di Jinmen. Hongyu, datang dan temui Dr. Chen. Senyum Chen Xuan menyenangkan, Nona Qin, kita bertemu lagi. Qin Zanwu mengambil sesuatu, tunggu, kalian berdua pernah bertemu sebelumnya. Jiang Kumei sangat gembira, benarkah? Maka itu benar-benar takdir. Qin Hongyu mengejek, siapa yang ingin ditakdirkan dengan orang seperti itu? Qin Hongyu kemudian mengejek, Ibu, ini tidak mungkin yang disebut naga tidur, yang ingin kamu perkenalkan padaku, bukan? Dia tampak lebih seperti sampah manusia bagiku. Hongyu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Apakah saya salah? Saya katakan, Anda cukup sesuatu, bukan? Meski sudah menikah, kamu tetap berani berpura-pura melajang dan pergi kencan buta denganku. Anda benar-benar memilih target yang salah kali ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Qin Hongyu akan mudah diintimidasi? Biarkan aku memberitahumu, pergi dari sini sekarang atau aku akan menyuruh seseorang mengebiri kamu, bajingan. Qin Hongyu sangat galak dan nadanya tidak terdengar seperti bercanda sama sekali. Chen Xuan terdiam oleh kata-kata Qin Hongyu. Kencan buta. Bajingan. Tentang apa semua ini? Tapi sekarang dia akhirnya mengerti mengapa wanita ini begitu sombong di hotel di Jinmen saat itu, bagaimanapun juga, dia adalah putri seorang markis. Qin Zanwu sangat marah dengan Qin Hongyu. Adalah satu hal bagi putrinya untuk dimanjakan dan disengaja secara teratur, tetapi sekarang dia bahkan berani menghina Chen Fengchuo, yang pasti akan membuatnya mendapat masalah serius. Omong kosong. Anda semakin keterlaluan, berani berbicara dengan Dr. Chen seperti itu. Dr. Chen, saya benar-benar minta maaf. Itu semua karena pola asuh saya yang buruk yang menyebabkan pelanggaran. Qin Zanwu meminta maaf. Qin Hongyu tercengang melihat pemandangan ini. Ayahnya adalah Markis Kota Jiang yang bergengsi. Dalam ingatannya, ayahnya jarang menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada siapapun. Pria tak berharga ini hanyalah seorang dokter kecil, bagaimana dia bisa mendapatkan kesopanan seperti itu dari ayahnya? Mungkinkah Dr. Chen ini benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa tentang dirinya? Untuk apa kamu berdiri di sana? Minta maaf kepada Dr. Chen saat ini juga. Qin Zanwu memarahi. Qin Hongyu, betapapun sombongnya, tidak berani melanggar perintah ayahnya. Saat dia hendak berbicara, Chen Xuan turun tangan, tidak perlu, saya pikir Nona Qin pasti salah paham dengan saya, itulah sebabnya dia berbicara seperti dia. Markis, Nyonya, terima kasih atas keramahan Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Chen Xuan bangkit dan bersiap untuk pergi. Qin Hongyu mendengus dingin, bergumam, orang biasa hanya ingin berpegang teguh pada kekuatan kediaman Markis Kota Jiang kita. Sungguh mimpi yang delusi. Langkah Chen Xuan terhenti,
dan dia berbalik untuk melihat Qin Hongyu. Aku, Chen Xuan, tidak perlu bergantung pada mantel siapapun. Namun, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan. Alismu menjadi gelap, dan jika aku tidak salah, kamu mungkin akan segera menghadapi bencana berdarah, dan kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Akan lebih baik bagi Anda untuk berhati-hati. Apa yang baru saja kamu katakan pada orang biasa? Aku menantangmu untuk mengatakannya lagi. Qin Hongyu mengangkat tangannya untuk memukul wajah Chen Xuan, tetapi ditangkap oleh Qin Zanwu. Beraninya kamu. Qin Hongyu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bersuara. Chen Xuan hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Setelah Chen Xuan pergi, Qin Hongyu, masih tidak yakin, berkata, "Ayah, Ibu, apakah ini bakat luar biasa yang ingin Anda perkenalkan kepada saya? Rasa seperti apa yang kamu miliki?" Jiang Kumei tampak tak berdaya. "Hongyu, apa yang kamu ketahui? Apakah Anda menyadari siapa Dr. Chen ini?" "Dia adalah Chen Fengchuo." Qin Hongyu tercengang. Chen Fengchuo. Chen Fengchuo yang mengalahkan naga tidur Liu Mingkong. Tinggal di kediaman Markis, Qin Hongyu secara alami mendapat informasi yang baik. Dia juga tahu bahwa Chen Fengchuo ini sekarang menjadi subjek persaingan di antara keluarga Timur, Selatan, Barat, dan Utara, dengan Raja Timur bahkan menganugerahkan gelar Ernanjiang kepadanya untuk memenangkannya. Ini mungkin error termuda di antara 4 keluarga. Masa depan orang seperti itu tidak terbatas. Sekarang Qin Hongyu mulai menyesali tindakannya. Memang, ibunya tidak berbohong tentang dia sebagai bakat yang luar biasa. Wajah Qin Zanwu muram. "Apakah kamu menyadari apa yang baru saja kamu lakukan?" Sudah cukup sulit bagi Qin Zanwu untuk menjalin hubungan dengan Chen Fengchuo, dan dia sudah sangat merendahkan perawakannya. Namun, karena beberapa patah kata dari Qin Hongyu, semua usahanya telah dibatalkan. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Qin Hongyu juga menyadari besarnya masalah yang dia timbulkan. "Ayah, aku baru saja salah, tapi kamu juga harus disalahkan karena tidak memberitahuku identitasnya lebih awal. Jika kamu memberitahuku bahwa dia adalah Chen Fengchuo sebelumnya, bagaimana mungkin aku memperlakukannya dengan sangat buruk? Tapi jangan khawatir, aku akan menjemputnya kembali untukmu sekarang." Setelah mengatakan ini, Qin Hongyu berbalik dan berlari keluar dari kamar pribadi. Qin Hongyu percaya diri, dengan kecantikannya, beberapa kata manis darinya bisa membuat pria manapun membungkuk dan mengikis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.